Assalamualaikum, kembali lagi di channel Sahabat Inspiratif. Video kali ini kita akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus. Apa penyakit diabetes mellitus itu? Yaitu suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Penyebab penyakit DM dapat beberapa faktor, yaitu keturunan, gaya hidup, stres, dan pola makan. Bagaimana cara kita mengetahui penyakit DM secara dini? Yaitu apabila Anda mempunyai gejala utama atau beberapa gejala tambahan, mempunyai faktor risiko DM, serta memeriksa kadar glukosa darah. Berikut adalah tanda dan gejala DM yang dapat Anda ketahui. Yang pertama, kadar gula darah tinggi, rasa haus berlebihan, rasa lapar yang berlebihan, sering buang air kecil, berat badan turun drastis, pandangan kabur, mudah lelah atau mengantuk, dan luka lambat sembuh. Penyakit DM memiliki beberapa faktor risiko. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah, yaitu riwayat keluarga dengan DM, usia, dan juga riwayat kelahiran lebih dari 4 kg. Dan apa saja faktor risiko yang masih dapat diubah? Yang pertama adalah berat badan berlebih. Yang kedua, obesitas abdominal. Yang ketiga, kurang aktivitas fisik. Dan yang keempat adalah hipertensi. Yang kelima, tinggi kolesterol. Bahaya lain yang ditimbulkan dari penyakit DM antara lain adalah terjadinya komplikasi kerusakan saraf atau stroke, kerusakan jantung, kerusakan pembuluh darah kaki, katarak dan kebutaan, kerusakan ginjal, dan kerusakan jaringan. Pada kondisi tubuh yang normal, melalui sistem metabolisme, karbohidrat yang bersumber dari makanan yang kita konsumsi akan terurai menjadi glukosa. Glukosa ini kemudian masuk dalam aliran darah, lalu tubuh mendeteksi adanya peningkatan kadar glukosa. Sebagai respon kondisi tersebut, pankreas mulai menghasilkan hormon yang disebut insulin. Insulin berperan merubah glukosa menjadi sumber energi. Insulin bertugas mengedarkan glukosa ke seluruh sel tubuh yang memerlukan. Untuk mempermudah memahami kerja insulin dan peredaran glukosa, kita perhatikan video berikut ini. Insulin bertindak seperti kunci yang membuka pintu agar glukosa dapat masuk ke dalam sel. Dengan cara ini, kadar glukosa dalam darah mulai turun. Glukosa akan disimpan di dalam hati sebagai cadangan yang dapat digunakan kapanpun tubuh memerlukan. Pada saat glukosa darah kembali meningkat, maka pankreas akan kembali memproduksi insulin tambahan. Insulin mengedarkan glukosa ke dalam aliran darah menuju sel otot dan memasukkan glukosa ke dalam sel. Pada kondisi tubuh yang sehat, ketika kadar glukosa mulai meningkat, maka tubuh akan secara otomatis melakukan penyiimbangan dengan memproduksi insulin. Pada orang normal, mekanisme ini terus berjalan dengan baik setiap kita mengkonsumsi makanan. Tetapi bagi mereka yang mengalami DM, mekanisme ini tidak berjalan dengan semestinya. Lalu, apa yang terjadi dengan tubuh yang menderita DM? Pada penderita diabetes tipe 1, tubuh kekurangan atau tidak menghasilkan insulin sama sekali. Hal ini terjadi akibat kerusakan pada sel pankreas yang memproduksi insulin. Terjadinya diabetes mellitus tipe 1 sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Diabetes tipe 1 diderita sekitar 15% dari keseluruhan kasus diabetes. Dan paling sering dijumpai pada anak-anak dan remaja. Ketika penderita DM1 mengkonsumsi makanan, maka karbohidrat makanan akan diuraikan menjadi glukosa. Glukosa tersebut bergerak ke aliran darah. Pada tubuh normal, akan dihasilkan insulin untuk memasukkan glukosa tersebut ke dalam sel. Tapi pada penderita DM tipe 1, tidak ada insulin yang dihasilkan sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Hal ini akan mengakibatkan kadar glukosa dalam tubuh semakin meningkat. Tubuh berusaha untuk menurunkan kadar glukosa dengan cara mengeluarkan glukosa melalui ginjal.
Itulah sebabnya orang yang mengalami diabetes tipe 1 sering buang air kecil. Seiring dengan pengeluaran glukosa oleh ginjal, air pun banyak keluar dari tubuh yang mengalami rasa haus bagi penderita. Urin mengandung banyak glukosa mengakibatkan bertumpuknya bakteri. Bakteri ini menimbulkan gatal-gatal dan jamur pada bagian genital. Karena kadar glukosa pada darah meningkat, jika terjadi luka, maka bakteri akan berkembang biak di daerah luka tersebut yang mengakibatkan lambatnya penyembuhan. Glukosa akan menumpuk pada lensa depan mata yang akan mengakibatkan penglihatan menjadi buram. Hal ini dapat mengakibatkan penglihatan menjadi kabur. Karena glukosa tidak berubah menjadi energi, penderita DM akan merasa cepat letih dan kesulitan untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, tubuh terus memerlukan sumber energi. Tubuh mulai menguraikan cadangan lemak untuk menghasilkan energi yang pada akhirnya dapat berujung pada turunnya berat badan. Untuk penderita DM tipe 2, ditemukan sekitar 85% jumlah penderita diabetes. Umumnya terjadi pada usia di atas 40 tahun. DM tipe 2 agak lebih kompleks dibanding tipe 1 karena banyak faktor yang mempengaruhi proses terjadinya, di mana pada DM2 tidak menghasilkan cukup insulin yang bekerja dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kelebihan berat badan. Orang yang memiliki kelebihan berat badan pada umumnya memiliki kadar lemak tinggi. Kondisi ini menyebabkan penghambatan fungsi insulin. Pada penderita DM tipe 2, karbohidrat yang terkandung dalam makanan diuraikan menjadi glukosa dalam sistem pencernaan sebagaimana mestinya. Glukosa tersebut bergerak ke dalam aliran darah. Pankreas mulai menghasilkan insulin yang bergerak bersama glukosa melalui aliran darah, yang kemudian dialirkan untuk menjadi energi. Tetapi glukosa tidak selalu dapat masuk ke dalam sel karena lubang kunci pada pintu sel tergantung pada insulin. Insulin tidak dapat melakukan fungsinya untuk membuka pintu sel dengan baik sehingga menyebabkan meningkatnya gula dalam darah. Pada akhirnya, pankreas tidak dapat mengimbangi kadar glukosa dalam darah sehingga mengakibatkan rusaknya sel pada pankreas. Hal inilah yang menyebabkan penderita DM itu mengalami pandangan kabur, haus, cepat letih, BB menurun, sering buang air kecil, luka lama sembuh, gatal dan jamur pada bagian genital. Bagaimana cara pencegahan diabetes mellitus? Konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik. Ingat 3J, jadwal makan, jumlah yang dimakan, dan jenis makanannya. Lakukan cek kadar gula darah secara teratur. Menjaga berat badan ideal dengan perhitungan sebagai berikut. Berolahragalah secara teratur, baik jenis yang santai, frekuensi menengah, hingga frekuensi yang tinggi. Tips konsumsi makanan bagi penyandang diabetes mellitus, berikut uraiannya. Batasi makanan berikut ini dan sangat baik jika dapat dihindari, yaitu makanan-makanan yang mengandung banyak gula sederhana, seperti gambar berikut ini. Kemudian mengandung banyak lemak, mengandung banyak natrium. Jika ingin mengganti gula pasir, gula aren, dan gula batu dengan gula alternatif, maka gunakanlah dalam jumlah terbatas. Gula alternatif yang dimaksud antara lain fruktosa, gula alkohol, dan lain sebagainya. Ayo bersama sadar diabetes, kenali dan cegah penyakitnya. Diabetes stop. Sahabat, demikianlah uraian singkat tentang penyakit diabetes mellitus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.